Persoalan tawanan politik. He was somebody darling. B was some mother's son. Once he was fair, and he was young. Some mother, she rocked him, her little darling to sleep, but they left him to die like a tramp in the street. Joan Baez. Beberapa waktu yang lalu, jauh sebelum heboh Purwodadi, saya berbicara dengan seorang wanita yang telah agak tua, yang berjuang sejak zaman Jepang. Ketika kami menyinggung soal perlakuan terhadap mereka terlalu kejam, saya tidak menduga bahwa kita dapat melakukan kekejaman sedemikian rupa terhadap lawan politik kita. Ia adalah seorang yang anti-komunis. Dengan kata-kata yang berbeda, tetapi maksud yang sama, saya sering mendengar komentar-komentar seperti dari kalangan universitas, pers, dan orang biasa. Tetapi soal ini rupa-rupanya merupakan pembicaraan yang tertutup dan sedikit saja diungkapkan di muka umum. Di Indonesia sekarang terdapat kira-kira 80.000 tawanan politik yang ditangkap sejak terjadi peristiwa G30S. Jumlahnya turun naik sesuai dengan irama pelepasan dan penangkapan baru. Jumlah terbanyak terdapat di Jawa Tengah, 55.000, dan tersebar di penjara-penjara maupun kem-kem tawanan darurat yang dibangun secara kilat. Yogya, Ambarawa, Nusa Kambangan, Pekalongan, dan lain-lain. Sebagian besar dari mereka telah ditawan sejak akhir 1965, ketika terjadi gelombang penangkapan terhadap kaum komunis dan simpatisan-simpatisannya. Tidak pernah dijelaskan berapa lamakah batas waktu penahanan mereka. Tetapi seorang juru bicara Kodam 5 Jaya mengatakan bulan Januari yang lalu bahwa kepada tawanan G30S tidak ada batas penahanan. Untuk menahan sang komunis ini juga tidak memerlukan prosedur yang sulit. Dengan istilah, ada indikasi terlibat G30S, seseorang dapat ditahan. Soal ini benar-benar merupakan penyimpangan daripada prosedur hukum yang biasa karena keadaan darurat, yang tidak diketahui di mana batas waktunya. Karena kaum komunis sebelum tahun 1965 telah merembes ke segala sektor kemasyarakatan, maka kaum tawanan ini juga terdiri dari berbagai golongan seniman, Pramudia Anantatur, Rifai Apin, Sarjana, T.W. Kamil, Ina Slamet, toko-toko tani, buruh, pemuda, mahasiswa, dan lain-lain. Dalam perlakuan kadang-kadang tidak dipikirkan tentang asal mereka. Apakah ia seorang penyair yang memerlukan buku dan alat-alat tulis, ataukah seorang buruh listrik? Pernah titipan majalah Budaya Jaya untuk tawanan intelektual ditolak begitu saja oleh pengawas kem. Keadaan fisik mereka jauh dari memuaskan, walaupun terdapat beberapa dari kem ke kem. Walaupun angka-angka kematian tidak pernah diumumkan secara resmi, dari cerita-cerita burung dapat diketahui bahwa jumlahnya cukup tinggi. Menurut Haji Prinsen, ruangan dengan kapasitas 25 orang diisi dengan 60 orang. Sedangkan Herbert Faith melaporkan the fate of 80,000 prisoner in Indonesia, The New Republic, 13 April 1967, bahwa biaya perawatan tawanan untuk satu orang 1 bulan waktu itu hanya 30 sen. Sedangkan biaya makan mereka berkisar antara Rp7,5 sampai Rp15. Jadi jauh di bawah kebutuhan minimal yang diperlukan.
Di beberapa tempat mereka dipekerjakan di luar camp untuk membangun jalan-jalan, gedung, dan membantu pekerjaan-pekerjaan di sawah. Bagi mereka keadaannya lebih baik. Di beberapa tempat komandan-komandan camp mengizinkan mengantarkan makanan dari rumah untuk membantu mereka. Tetapi walaupun demikian, keadaan fisik mereka tidak memuaskan. Profesor Dr. Sukirno, Ketua HIS, meninggal dunia karena kurang perawatan, menurut sumber yang sampai pada saya. Keluarga mereka juga jauh dari tenang-tenang melihat anggota keluarganya di dalam camp. Bulan Januari yang lalu, salah seorang ibu menulis surat kiriman di Kompas, menceritakan kesulitan hidupnya karena suaminya ditawan, dan bertanya, memprotes cara-cara penahanan yang tidak terbatas ini. Sedangkan harian kami tahun yang lalu mengungkapkan tentang pemorotan-pemorotan uang dari keluarga tawanan yang agak berada oleh petugas-petugas negara yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Cerita-cerita tentang pemerasan dan penyogokan juga terdengar dalam masyarakat. Sayang sekali, tidak ada yang berani mengajukan secara terbuka. Dengan sendirinya, Indonesia mendapat reputasi yang amat buruk dalam dunia internasional, baik di barat maupun dengan sendirinya di timur. Bagi dunia internasional, adalah wajar jika PKI dibubarkan karena bertujuan untuk menumbangkan pemerintah, dan juga wajar jika terhadap mereka dilakukan tindakan-tindakan keras. Tetapi menahan orang selama bertahun-tahun tanpa batas waktu, membiarkan mereka mati perlahan-lahan, dan membunuh mereka secara kejam jika keterangan Prinsen terbukti, adalah hal yang tidak dapat diterima. Argumentasi Pancasila dalam bahaya dan sebangsanya tidaklah dapat diterima oleh dunia beradab internasional. Soal tawanan politik menimbulkan soal-soal sosial yang dalam di Indonesia sendiri. Kem-kem tawanan akhirnya menjadi sekolah-sekolah partai komunis untuk lebih menimbulkan kebencian terhadap rezim Soeharto Nasution dan menggembleng ideologi komunis. Perlakuan-perlakuan yang buruk juga akan membekas pada keluarga-keluarga mereka. Jumlah pembenci-pembenci dalam masyarakat akan terus bertambah, yang pada akhirnya akan menjadi bumerang pada masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat yang seperti ini akhirnya menjadi padang yang subur bagi ideologi-ideologi totaliter, termasuk komunisme sendiri. Dari jumlah 80.000 itu, barangkali hanya beberapa ratus telah diadili oleh Mahmilub maupun Mahmildam. Secara teoritis mereka dibagi-bagi dalam kategori A, B, C. Tetapi sampai berapa jauh diadakan penelitian lebih lanjut untuk mempelajari kesalahan mereka, tidak ada seorang pun yang tahu. Dalam hal ini pemerintah harus berani mengambil sikap. Apakah pemerintah berani konsekuen untuk melepaskan tawanan-tawanan politik ini dalam jangka waktu tertentu jika pemerintah tidak berhasil membuktikan kesalahan mereka? Misalnya sampai akhir tahun 1969, jika mereka tidak terbukti bersalah, maka mereka harus dibebaskan, berarti mereka telah ditahan 4 tahun. Jika tidak, maka kita terpaksa mengakui bahwa kita tidaklah lebih baik daripada pemerintah Hindia Belanda yang termasyhur dengan Camp de Gaulle dan seberianya. Jika kita berani melakukan tindakan ini, kita juga harus menyadari bahwa mungkin beberapa ribu dari mereka akan menjadi aktivis-aktivis bawah tanah PKI yang akan menumbangkan pemerintah. Adalah tidak adil untuk membunuh seluruh kampung
karena ingin membunuh seorang di antaranya. Soal ini adalah soal kewaspadaan aparat intelijen Indonesia. Jika mereka tertangkap dalam kegiatan ini, seperti Sudisman, hukuman mati pun boleh dijatuhkan pada mereka. Soal lain yang juga dikecam secara diam-diam adalah surat tanda tidak terlibat G30S. Sampai berapa jauhkah surat jimat ini dapat membendung aktivitas-aktivitas PKI? Fakultas Sastra UI tidak meminta surat ini untuk pelaksanaan prosedur administratifnya, misalnya pendaftaran mahasiswa baru, karena dilihat tidak efektif sama sekali. Surat jimat ini telah menjadi paspor dalam segala kehidupan masyarakat, mulai mau masuk sekolah sampai melamar pekerjaan. Dekomunisasi, pemasyarakatan, bekas-bekas anggota PKI dan ormas-ormasnya yang jumlahnya jutaan akan berantakan, karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, kartu penduduk, surat jalan, masuk sekolah, kecuali mereka menyogok atau menipu. Pada akhirnya lapisan masyarakat ini akan bertambah frustrasi, benci pada masyarakat, atau putus asa. Sering terjadi bahwa kita menghadapi soal-soal komunisme sebagai soal-soal ideologis, sehingga cara-cara pembasmiannya juga bertitik tolak daripada pandangan yang sempit ini, yang pada akhirnya tambah menimbulkan persoalan-persoalan. Masalah komunisme di Indonesia hendaknya dilihat dari segi-segi yang lebih besar, yaitu segi-segi sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politiknya. Alangkah baiknya jika pemerintah mengumumkan rencana-rencana strategisnya dalam melawan komunisme, dan juga data-data konkret tentang keadaan mengerikan yang kini sedang berlangsung di kamp konsentrasi yang tersebar di seluruh Indonesia.